Oke, tadi ada beberapa pertanyaan di grup ya, berkaitan dengan soal nomor 7 ya. Oke, Ustadz bahas saja, mungkin supaya tidak bingung ya. Sekalian sama silakan dibuka catatan sebelumnya UTS ya, sebelum materi sebelum UTS tentang fungsi kuadrat. Jadi nomor 7 ini diketahui fungsi kuadrat, fx kuadrat plus 6x plus 16, tentukan yang A. Ya. Nah, yang A ini titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka yang 0 adalah Y-nya. 0 Y-nya ini sudah saya tulis biar cepat. X kuadrat plus 6X ditambah 16. Nah, ini sama dengan persamaan kuadrat kalau sampai sini ya. Sama dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada beberapa cara, teman, yaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua rumus ABC seperti ini, yang ketiga melengkapkan kuadrat sempurna. Ustadz mencoba pakai rumus ABC gitu ya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, B-nya di sini min 6 plus minus B kuadrat 36, min 4 kali A-nya 1, C-nya 16 gitu ya, per 2A. A-nya adalah 1, sehingga diperoleh min 6 plus minus akar, nah ini 36 dikurangi 64, ketemunya minus 28 per 2. Nah, kalau seperti ini, itu tandanya bahwasanya kalau digambar, dia tidak memotong sumbu X. Ya, jadi jawabannya A itu, kalau ditanyakan titik potong terhadap sumbu X, bahwasanya fungsi kuadrat ini tidak memotong sumbu X dan tidak menyinggung. Ya, kalau Ustadz review, itu tanda-tandanya untuk ngecek itu dilihat di diskriminannya, ya, D-nya. Kalau D-nya lebih dari 0, itu dia memotong di dua titik sumbu X, memotong di dua titik di sumbu X. Nah, kalau D sama dengan 0 berarti dia menyinggung. Menyinggung. Kalau tadi memotong ya, memotong sumbu X di dua titik. Kalau D-nya sama dengan 0 menyinggung. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 seperti ini. D itu kan B kuadrat min 4AC gitu ya. Jadi ini tadi ketemunya 36 dikurangi 64. Jadi ketemunya minus 28. Nah, kalau minus 28 kan D-nya kurang dari 0. Apa artinya? Berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, tidak menyinggung. Terus gambarnya gimana? Tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti karena ini A-nya lebih dari 0, berarti menghadap ke atas. Berarti kurvanya itu pasti terletak di atasnya sumbu X. Pasti di atasnya sumbu X. Jadi ini sumbu X. Pasti kurvanya terletak di atas seperti ini, tidak menyinggung. Entah itu di sini atau di sini, yang penting di atasnya sumbu X. Ya. Kalau untuk menjawab B, titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 16. Kita bikin X-nya 0, 0 tambah 6 kali 0, 0 ditambah 16. Berarti Y-nya 16. Maka titik potongnya adalah 0,16. Ini ya. Sedangkan yang C itu adalah sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya di mana di X sama dengan min B per 2A. Jadi min B-nya berapa? B-nya di sini 6 per 2 kali A, A-nya 1. Jadi min 6 per 2 berarti di min 3. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan min 3. Selanjutnya kita buktikan ya. Kita buktikan menggunakan GeoGebra. Coba saya menggunakan GeoGebra. Nah, oke. Ya. Nah, kelihatan. Oke, saya pakai GeoGebra. Saya pakai online saja. Oke, berarti Y sama dengan tadi satunya X kuadrat. Sorry. X kuadrat plus 6X tadi ya. Ditambah 16. Oke. Nah, kita lihat grafiknya. Ini tidak kelihatan ya. Coba Ustadz perkecil. Nah, ternyata grafiknya seperti ini. Sorry. Jadi memang betul grafiknya tidak memotong sumbu E. Kalau ditanyakan titik potong sumbu X, dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu E. Tetapi dia memotong sumbu Y. Di mana? Nah, kalau
Ustadz perbesar, nah di 0,16 ya, sesuai dengan perhitungan tadi yaitu di 0,16 kan ya. Mana ini? Nah ini di sini 0,16. Sumbu simetrinya di mana? Sumbu simetrinya tadi terletak di X sama dengan min 3 ya. Jadi kalau satu besar lagi sudah kelihatan mana ini. Nah, ini di antara min 2 sama min 4 ya. Antara min 2 sama min 3, min 4 adalah min 3. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan min 3. Nah, cukup jelas ya, nanti silakan dipelajari lagi yang sudah Ustadz ajari berkaitan dengan GeoGebra. Itu dari Ustadz, semoga Ustadz bisa untuk ujian besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.